Tampaknya masyarakat Indonesia banyak yang muak dan jengah dengan kelakuan dan moral oknum anggota DPR, membuat wacana dan desakan rakyat untuk membubarkan DPR muncul. Namun apakah bisa DPR dibubarkan? Lalu bagaimana cara membubarkan lembaga DPR? Sebelumnya lembaga ini sudah pernah dibubarkan oleh dua orang presiden Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dengan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Saat itu karena kinerja Dewan Konstituante dianggap buruk dan gagalnya menetapkan undang-undang yang baru pengganti undang-undang sementara tahun 1950. Dewan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu 1955. Sejak dibubarkannya Dewan Konstituante sekaligus menandai bubarnya demokrasi liberal beralih ke demokrasi terpimpin. Kedua, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2001 juga mengeluarkan dekret presiden yang isinya membekukan DPR dan MPR untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Namun karena kalah kuat secara politik, Presiden Gus Dur akhirnya dimakzulkan oleh lawan politiknya melalui sidang istimewa MPR yang diketuai Amin Rais. Lalu agar mempunyai kekuatan hukum agar DPR dan MPR tak dapat dibubarkan, mereka mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dengan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kini Indonesia menganut sistem presidensial di mana posisi DPR dan Presiden adalah sejajar, sehingga Presiden tak lagi bisa membubarkan DPR dan sebaliknya. Melihat fakta tersebut, maka masih bisakah lembaga legislatif ini dibubarkan? Dan bagaimana caranya? Pertama, dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7C yang ditambahkan ketika sidang istimewa untuk melawan dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Gus Dur di tahun 2001. Namun sepertinya cara ini mustahil terjadi. Bagaimana mungkin DPR mengamandemen dirinya sendiri untuk membubarkan DPR dan MPR sendiri? Kedua, cara membubarkan DPR dengan cara revolusi, kudeta atau pemberontakan. Cara ini lebih keras dan tentu akan banyak menimbulkan korban terutama bagi rakyat sendiri. Belum lagi dengan cara ini harus berhadapan dengan militer pemerintah, sehingga butuh kekuatan yang bisa menandingi kekuatan militer pemerintah. Sehingga cara ini juga sangat sulit dilakukan, karena jika melakukan kudeta atau pemberontakan hanya untuk membubarkan DPR sepertinya tidak sebanding dengan konsekuensi kekacauan negara yang akan ditanggung pemerintahan selanjutnya. Kecuali ada pihak asing yang kuat yang mendukung pemberontakan tersebut. Namun itu pun tidak menjamin keberhasilan tujuan. Ketiga, ketika pemilu rakyat memilih calon anggota DPR yang layak, idealis serta berintegritas tinggi. Cara ini adalah cara terbaik namun juga tersulit untuk memiliki anggota DPR yang berkualitas dan berintegritas. Masyarakat hanya memiliki kesempatan sekali dalam 5 tahun. Namun cara ini masih sangat sulit dilakukan meskipun secara undang-undang sudah mengatur, namun faktanya pola pemilu yang masih mempraktikkan politik uang, membeli suara pemilih dan praktik-praktik korup lainnya sehingga para calon anggota DPR yang ingin menjadi DPR harus mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar untuk menjadi anggota DPR. Saat ini antara masyarakat dan DPR seakan sudah saling terikat dengan saling suap. Masyarakat disuap uang dan bantuan ketika mereka mencalonkan diri. Setelah jadi anggota DPR mereka harus berhitung untuk dapat mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan saat pencalonan dan mencalonkan diri pada periode berikutnya. Jadi, masih berpikir ingin membubarkan DPR? Saran saya mulai saat ini beranikan diri untuk tidak mau disuap, tidak mau dibeli suaranya atas nama memberi bantuan. Bisakah? Adakah cara lain? Silakan kudeta di kolom komentar.